Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Perkenalkan, nama saya Ainunisa. Saya peserta Latsar CPNS 2020 Pemerintah Kabupaten Tapin, BPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 17 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk membuat podcast Mind Map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini ya. Semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat, yaitu mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, kita ke definisi dari wawasan kebangsaan. Apa sih yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain mengetahui definisi dari wawasan kebangsaan, kita sebagai warga negara juga harus mengetahui perihal sejarah bangsa Indonesia. Bagaimana sih sejarah pergerakan bangsa Indonesia sampai menuju Indonesia yang merdeka? Dimulai dari 20 Mei 1908, awal pergerakan di mana pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan PI. PI didirikan pada tahun 1908 oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Organisasi inilah organisasi pergerakan nasional yang pertama yang menggunakan istilah Indonesia dan menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia. Kemudian, lanjut pada tanggal 30 April 1926, tepatnya di Jakarta, dilaksanakan Kongres Pemuda I yang dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda. Penggunaan bahasa Melayu yang diusulkan oleh Muhammad Yamin menjadi kontroversi pada saat Kongres Pemuda I tersebut. Hal itulah yang kemudian diadakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Kemudian, menjelang kemerdekaan, BPUPKI ini dibubarkan dan diganti dengan PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selain hal tersebut, kita juga harus tahu 4 konsensus dasar dari bangsa Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan bagi warga negara bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI di mana pada saat itu Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut sebagai Pancasila. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika, di mana maknanya yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Secara keseluruhan, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan lainnya. Namun, Indonesia tetap negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada hakikatnya, Indonesia itu satu, yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu terdapat negara baru yaitu NKRI. Kemudian, ada beberapa lambang negara yang harus kita ketahui. Yang pertama, bendera negara. Bendera negara kita yaitu sang merah putih. Kemudian bahasa negara kita yaitu bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman.
Kemudian kita masuk ke pembahasan perihal nilai-nilai bela negara. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai bela negara? Definisinya yaitu tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Kemudian ada 2 dasar hukum nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu Pancasila, kemudian yang kedua Undang-Undang 1945. Dasar hukum inilah yang menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Kemudian ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Kemudian yang harus kita tahu perihal nilai-nilai dasar ASN. Apa saja sih? Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional. Kemudian yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian ada fungsi ASN. Ada 3 fungsi ASN. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Kemudian yang kedua, pelayanan publik. Kemudian yang terakhir, perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.